The Celtic Fairy dan asal-usul kata peri. Hai, kali ini aku hanya akan menceritakan tentang karakteristik gambarku. Ini gara-gara ada yang tanya waktu di acara ngospisan dengan host Mas Ono Sembung Lango, seorang blogger sekaligus seniman, suami blogger Hates Tuti Queen. Yap, Tuti Queen yang itu, yang hobi menang lomba. Nah, pertanyaan ini datang dari Arkian Widi. Mbak Tanti, kok kayaknya ilustrasinya mirip dengan buku cerita anak tahun 80-an? Aku agak bingung sih dengarnya. Soalnya karakteristik gambar buku anak kan dibagi bukan berdasarkan tahun. Karakteristik umum ilustrasi buku anak itu terbagi ke dalam kartun atau karikatur, manga, komik, naturalis, dekoratif, dan doodle. Tapi bisa aja mungkin Mas Arkian memberikan ilusi tahun karena gambarku tidak pernah menggunakan digital painting, tidak pakai pen tools digital. Semua aku lakukan manual karena aku hingga saat ini memang belum menemukan feels-nya saat menggambar dengan pena digital. Nah, di tahun-tahun 1980-an kan memang karya ilustrator jarang menggunakan karya digital. Tapi tidak, jawabannya gambarku tidak terinfluence sama sekali dari ilustrasi tahun 1980-an karena tidak pernah bergaya retro atau kontemporer ya. Ilustrasi yang kubuat cenderung klasik, bahkan menggunakan imajinasi dari Celtic Fairy dengan warna-warna cerah. Jarang sekali yang berwarna redup karena untuk karya buku anak bergenre fantasi. Untuk yang pernah beli dongeng persahabatan, semua ilustrasi di buku dibuat sendiri olehku dan pasti tahu bahwa ada benang merah di semua gambarnya, baik fabel maupun cerita tentang peri. Aku memang suka menggambar buku anak fantasi. Ada peri, elf, penyihir, dan banyak ornamen lucu yang biasanya tidak ada di cerita sehari-hari. Karena menurutku imajinasi anak harusnya luas tanpa batas. Imajinasi luas tak berbatas ini berguna untuk suatu saat kelak. Jika ingin berkreasi akan luas tanpa batas juga. Out of the box namanya. Oh ya, untuk genre fantasi ini, aku pertama kali dulu belajar waktu masih duduk di bangku SD. Membuatnya dengan cara meniru dari karakteristik di buku Disney. Sering waktu, aku banyak belajar otodidak maupun sekolah online. Yang paling sulit tentu saja menggambar karakter, karena karakter tokoh akan sama seperti membubuhkan signature ilustratornya. Aku kemudian jadi menemukan bentuk sendiri, dan sebagian memiliki karakter Celtic Fairy, klasik, romantic, but still cheerful like me. Haha. Oh ya, apa itu Celtic Fairy? Gambar dengan karakter Celtic Fairy adalah gambar yang dibuat dengan mitos tentang para makhluk dongeng ini, based on karakter dan gambar-gambar dari benua Eropa kuno. Fairy atau peri berasal dari kata bahasa Inggris modern awal atau early modern English, yang berarti dunia fays. Nah, asal-usul katanya fairy itu bentukan dari bahasa Prancis kuno, turunan dari faye, dari vulgar Latin fata dengan abstrak kata benda suffix airy. Selain asal-usul folklorik mereka, peri adalah fitur umum sastra Renaissance dan seni romantis. Jadi sangat populer di Inggris selama era Victoria dan Edwardian. Kebangkitan Celtic juga terlihat ketika monumen peri didirikan sebagai bagian kanonik dari warisan budaya Celtic. Dalam romansa Prancis kuno, seorang Fay atau Fee adalah seorang wanita baik hati dengan tampilan cantik dan mungil berwajah tirus, berhidung dan bertelinga runcing, terampil dalam sihir. Ia menggunakan kekuatan natural atau mother nature dari alam, sehingga menguasai kegunaan kata-kata, menguasai jenis batu-batuan, dan tanaman obat. Legenda ini sangat hidup karena kayaknya pengejawantahan di era saat itu deh. Kan waktu itu belum banyak dokter, rumah sakit gitu ya. Jadi ketika ada dukun yang cantik, ramah, memiliki pengetahuan herbal yang baik, maka dianggap kebetulan sesuai dengan keinginan
masyarakat saat itu. Jadi akhirnya fairy ini kemudian digunakan untuk mewakili ilusi sang legend dari tanah Fez dan selalu dikaitkan dengan dongeng atau mitos dan cerita rakyat yang menyebutkan bahwa peri adalah makhluk mungil yang baik dan cantik, cinta damai, atau Welshnya Twilight Tale with Text. Kenapa banyak dongeng serta mitos dari Irlandia? Ya sebenarnya masing-masing negara memiliki dongengnya sendiri sih. Indonesia aja di semua pulaunya menyimpan misteri, legenda, dan mitos juga kan. Irlandia adalah salah satu negara yang sangat percaya pada para makhluk dongengnya. Ajaibnya, cerita-cerita rakyat dan cerita dongeng peri mereka adalah kombinasi dari elemen Celtic, Greco-Roman, dan Germanic. Irlandia terkenal dengan keindahan alam yang misterius, dingin,